Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri kita sebagaimana biasa. Setiap pagi sebelum kita melakukan aktivitas, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur sebab Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan mengucap syukur sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkau yang telah menunjukkan kasih setia-Mu dalam istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Engkau yang telah menjaga dan memberkatinya sehingga kami boleh ada sebagaimana kami berada di hari ini. Juga karena anugerah-Mu kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dan juga semangat untuk kami menjalani hari ini. Sebelum kami melakukan seluruh tanggung jawab kami, aktivitas kami hendak membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Setiap kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa. Setiap mereka yang mendengar, mereka diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, Efesus pasal 6 pada ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20 kita akan baca. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perlengkapan Rohani. Ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara, saya mau katakan tetaplah waspada terhadap tipu muslihat iblis. Di ayat 10 dikatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa-Nya, ya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bapak Ibu, suatu ketika ini sebuah kesaksian, ya, seorang pemuda mendapatkan panggilan kerja di Jakarta dan harus meninggalkan orang tuanya yang ada di daerah. Saat berpamitan kepada orang tuanya tentu memberikan pesan, hati-hati ya nak, jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai kamu jatuh dalam godaan iblis. Kamu harus tetap kuat di dalam iman,
supaya hidupmu menjadi garam dan terang dunia. Nah, senada dengan nasihat tersebut, Rasul Paulus juga memberikan nasihat dalam Efesus yang kita baca ini, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, agar kita, saudara dan saya, menang melawan godaan iblis. Paulus menggambarkan bahwa hidup orang percaya di dunia ini seperti perang melawan kuasa kegelapan. Kuasa iblis atau kuasa kegelapan itu tidak kelihatan, tetapi bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita. Dan iblis memakai dua taktik yang ampuh untuk membuat kita jatuh dan terjerumus. Mau tahu apa dua taktik itu? Yang pertama adalah dengan memakai tipu muslihat. Iblis membujuk manusia supaya mau atau berkompromi dengan dosa. Ini perlahan tetapi mematikan. Memanipulasi keadaan sehingga kalau seseorang tidak berhati-hati, ia akan terjebak dan terjerat. Ingat kisah Adam dan Hawa di Taman Eden, Bapak Ibu? Jadi yang pertama taktik yang digunakan oleh iblis adalah memakai tipu muslihat. Yang kedua adalah melalui tekanan. Iblis memang tidak maha kuasa, tetapi iblis cukup mampu untuk menciptakan situasi tertentu untuk menyudutkan orang-orang percaya, membuat orang percaya tertekan dan menderita hidupnya, sehingga akhirnya akan meninggalkan Tuhan dan melupakan janji Tuhan dan juga melupakan perintahnya. Rasul Paulus memberikan strategi yang ampuh supaya kita menang melawan serangan iblis itu. Nah, apa strateginya? Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan atau bersandar penuh kepada Tuhan. Ini strategi pertama. Ini dinyatakan Rasul Paulus di ayat 10 tadi. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Apakah dengan mengandalkan Tuhan kita akan menang melawan iblis? Ya pasti. Amin. Pastilah. Karena Tuhan itu maha kuasa. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dibandingkan kuasa iblis. Dan iblis hanya takluk oleh kuasa Tuhan. Jadi strategi pertama adalah mengandalkan Tuhan atau bersandar penuh kepada Tuhan. Yang kedua, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ini strategi kedua yang Rasul Paulus sampaikan kepada kita untuk melawan taktik iblis itu. Ya. Jadi apa? Mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang salah satunya adalah berikat pinggangkan kebenaran. Itu di ayat 14 tadi yang kita baca ya. Dikatakan, jadi berilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Itu artinya, kalau dikatakan berikat pinggangkan kebenaran, kita tetap bertahan hidup dalam kebenaran seturut kehendak Tuhan. Hidup benar. Orang yang tetap memegang teguh kebenaran di dalam Tuhan, maka ia tidak akan mudah tergoda dan jatuh oleh tipu muslihat iblis. Saya mau katakan dengar baik Bapak Ibu, jangan remehkan iblis. Pasti kita kalah kalau kita remehkan dia. Tetapi juga jangan terlalu takut. Bagi kita adalah andalkan Tuhan dan kuasa-Nya. Amin. Pasti kita kuat dan menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan
supaya kami waspada terhadap tipu muslihat iblis. Karena iblis selalu berusaha dengan tipu muslihatnya untuk menyeret kami, menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dia menggunakan tipu muslihat dan juga dia menggunakan masalah untuk menekan kami. Tetapi kami diajarkan bahwa kami harus mengandalkan dan bersandar penuh kepadamu. Kami harus mengenakan perlengkapan senjata-Mu. Terima kasih, tolong kami semua supaya kami akan menjadi pemenang. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Perlindungan Tuhan sempurna, berkat Tuhan melimpah bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada